Oke, selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu, mantap. Oke. Terima kasih Pak Yusuf sudah meluangkan waktunya untuk sesi coaching hari ini bersama saya. Ya, saya di sini hadir bukan sebagai untuk menggurui atau menilai, ya saya hanya berbagi bagaimana menemukan strategi untuk PDBK yang akan kita hadapi di kelas 7B ini, ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Apa pengalaman yang paling berkesan ketika Bapak mengajar di kelas 7B kepada si anak PDBK Mak Nabila ini? Pengalaman saya ketika mengajar di kelas 7B yang di dalamnya ada anak bernama Nabila ini yang selaku PDBK, Ibu ya. Anak ini sebenarnya memang lamban dalam memahami, tapi sebetulnya untuk kinestetiknya atau motoriknya itu masih bagus gitu, sehingga pada saat saya mengajar dia cenderung sedikit bisa yang namanya menanggapi, walaupun memang agak lambat. Itu aja sih dari. Bagaimana perasaan Bapak melihat kondisi Nabila di kelas dengan kondisi dengan seperti itu? Memang awalnya saya melihat bahwa dia masih lebih banyak tertutupnya Bu dibanding teman-teman yang lainnya. Artinya keberaniannya waktu awal-awal tuh masih sangat minim begitu, tapi lama-kelamaan mulai berani ketawa, kemudian sosialisasi dengan temannya, dan juga di dalam kelas juga adalah interaksi dengan saya. Itu paling penting sih. Ketika di dalam kelas yang paling sering dihadapi tantangannya seperti apa Pak menghadapi Nabila? Ketika di kelas mungkin kita perlu bisa 2-4 kali Bu ya untuk menjelaskan satu materi ini kepada Nabila begitu, karena terkadang Nabila masih belum paham ketika saya bicaranya secara bareng-bareng di kelas. Artinya di depan saya menyampaikan untuk semua begitu, tapi ketika saya samperin satu persatu melihat bagaimana pemahaman mereka terhadap apa yang saya sampaikan, nah untuk Nabila ini butuh sampai 4 kali untuk saya jelaskan sehingga baru dia bisa paham apa yang harusnya dikerjakan. Baik, jadi fokus kita untuk coaching pembahasan tentang Nabila ini adalah menargetkan bagaimana cara dia untuk lebih paham dengan cepat gitu ya. Betul. Seperti itu. Kita akan menemukan caranya supaya dia lebih memahaminya dengan kondisi dia yang Bapak juga menekannya juga nggak terlalu lama, teman-teman juga nggak terlalu lama menunggu. Nabilanya semakin cepat memahami itu, bagaimana fokus kita untuk cara menemukan caranya. Betul. Itu ya. Menurut Bapak kekuatan yang dimiliki Nabila itu apa, kekuatan dari Nabila itu sendiri? Menurut saya dia alhamdulillahnya masih berani Bu, intinya itu. Karena yang saya lihat ketika anak-anak PDBK itu pertama adalah tidak berani untuk bergaul. Kalau Nabila ini berani untuk bersosialisasi dengan orang lain. Menurut saya itu poin penting untuk anak bisa berkembang dan tumbuh ketika belajar di kelas. Yang kedua, alhamdulillahnya dia sudah bisa membaca dan juga menulis dengan lumayan menurut saya. Artinya tidak banyak mengalami kemunduran dalam hal kognitifnya gitu, walaupun memang masih di bawah rata-rata begitu ya Bu ya. Itu sih kalau dari saya. Alhamdulillah ya. Yang membuat Nabila percaya diri ketika belajar bahasa Indonesia itu seperti apa Pak? Menurut saya mungkin karena saya membuat kelasnya menjadi menyenangkan dan seru, itu sih yang bikin Nabila tidak gugup di kelas. Karena pengalaman juga untuk anak-anak yang lain begitu Bu ya, bahwa suasana yang menyenangkan itu membantu mereka untuk belajar lebih nyaman. Nah Nabila apalagi yang butuh pemahaman yang lebih banyak begitu ya, bagaimana penyampaian yang saya berikan itu enjoy,
terus yang saya sampaikan efektif, dan yang ketiga situasinya mendukung buat belajar. Karena kalau misalnya tidak nyaman, tidak aman buat Nabila, dia jadinya tidak semangat untuk belajar. Dari pengalaman Bapak mengajar Nabila di kelas 7 ini, pelajaran bahasa Indonesia ini, pengalaman yang Bapak rasakan terhadap Nabila itu seperti apa? Alhamdulillah untuk pengalaman selama belajar di kelas bersama Nabila tidak begitu susah Bu ya. Karena anak ini sebenarnya adalah anak slow learner, di mana dia hanya kurang memahami aja apa yang disampaikan kalau sekali. Mungkin butuh pendampingan ekstra, di mana pemahaman yang kita sampaikan ke anak ini bisa 4 kali yang tadi saya bilang. Nah, dari situ sebenarnya anak ini sudah bisa sama kayak teman-temannya. Artinya bisa berkreasi, bisa menyampaikan apa yang dirasakan, kemudian juga tidak sangat membebani dalam pembelajaran sih sebenarnya. Hanya saja memang butuh pendampingan yang lebih banyak dalam hal memberikan penjelasan ke anak. Itu aja sih kalau dari saya. Kalau dari sudut pandang Bapak, kalau Bapak merasakan posisinya ada di posisi sebagai Nabila gitu, apa yang bisa Bapak lakukan seandainya menjadi Nabila untuk lebih giat lagi belajar seperti apa? Jika kita mau memposisikan diri kita seperti Nabila kita yang merasakan gitu. Saya rasa sebenarnya kita melihat bahwa anak itu kan harusnya memang sudah mengerti bagaimana keadaannya sendiri dari dia. Tapi untuk anak-anak PDWK mungkin mereka tidak memahami hal ini. Tapi kalau dari sudut pandang saya dalam melihat diri saya sebagai Nabila, saya rasa sih yang paling penting adalah lingkungan. Artinya lingkungan yang mendukung Nabila untuk belajar itu lebih efektif. Artinya tidak sampai adanya yang namanya pembulian ataupun stigma negatif loh terhadap anak yang berbeda ini. Karena kekurangan informasi terhadap anak yang berbeda kadang-kadang itu memicu bahwa si anaknya sendiri itu jadinya tidak mau belajar. Nah, itulah sebenarnya yang menurut saya harusnya kalau saya sebagai Nabila dan melihatnya ya jangan jangan takut untuk belajar. Kira-kira tantangan terbesar buat Nabila menghadapi pembelajaran di kelas itu untuk Nabila sendiri bagaimana ya? Tantangannya untuk Nabila sepengamatan saya sebenarnya adalah dia butuh teman yang memang bisa membantu dia dalam belajar. Makanya penting sekali Nabila ini punya teman ketika belajar. Artinya mungkin orang lain atau temannya yang lain bisa secara sendiri belajar dan memahami sesuatu. Tapi untuk Nabila, menurut saya butuh teman yang benar-benar baik buat dia berkembang. Jadi kalau misalnya dia udah menemukan teman yang bisa membantu dia memahami kondisinya dia, itu akan membantu dia dalam belajar. Menurut Bapak, strategi apa yang kira-kira cocok untuk pembelajaran bahasa Indonesia untuk Nabila sendiri? Seperti apa strategi yang mungkin Bapak kembangkan di kelas untuk Nabila seperti apa? Karena berbeda sekali dengan yang lain. Strategi yang paling ampuh ketika mengajar Nabila adalah jangan membuat lingkungan gak nyaman, pertama Bu. Yang kedua adalah pahami bahwa Nabila butuh waktu lebih banyak untuk memahami apa yang kita sampaikan. Artinya mungkin hari ini belum paham, kita ulang lagi. Mungkin penjelasan sekali belum paham, kita ulangi lagi. Jadi pendampingan individu menurut saya lebih masuk akal strategi dalam mengajar Nabila. Jangan sekali-kali memberikan arahan secara komunal atau bareng-bareng, karena Nabila agak sulit memahaminya. Kecuali kalau misalnya memang artinya kita sebut namanya baru dia paham.
artinya langsung ke orangnya, individu. Kalau pendampingan individu membuat di dalam kelas tuh dia lebih paham belajar. Dari segi media ajar, apakah ada perbedaan untuk Nabila dengan anak yang lainnya? Harusnya beda Bu ya, tapi ketika saya di kelas itu memang masih saya samakan. Kenapa saya masih samakan? Sebenarnya Nabila ini tidak jauh beda dengan teman yang lain. Walaupun dia PDBK, tapi menurut saya media ajar yang saya gunakan ini masih relevan juga buat dia gunakan, sehingga masih saya samakan. Berarti untuk Nabila masih aman ya Pak ya untuk menggunakan media dengan teman-teman yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas coaching hari ini. Sama-sama kita untuk kemajuan Nabila ke depannya, biar semakin nyaman belajar, semakin dia berprestasi, semakin dia menjadi anak yang luar biasa ya, dia sendiri dan untuk teman-temannya, orang tua yang jadi bangga untuk Nabila. Terima kasih banyak Bapak untuk coaching.